orang dalam yang akan sedikit banyak membantu kamu biar kamu diterima, tetapi nggak jamin kamu diterima. Hai, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang setia ngunjungin channel ini. Di video ini, saya akan share ke kamu terkait tentang orang dalam. Jadi, sebelum memulai nih ya, saya ingin meluruskan dulu biar kalian nggak salah persepsi. Orang dalam yang akan saya bahas bukan orang yang akan menjamin kamu diterima. Atau orang yang akan membawa kamu diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Enggak, tapi orang yang saya maksud adalah orang dalam yang akan sedikit banyak membantu kamu biar kamu diterima. Tetapi nggak jamin kamu diterima. Maksudnya gimana nih Bang? Jadi gini, ini adalah salah satu case yang mungkin beberapa orang udah menggunakan trik ini. Ada juga yang belum sama sekali. Nah, kalau kamu lagi nyari kerja atau job seeker atau fresh graduate yang lagi nyari kerja, ini bakal berguna banget. Kasusnya gini, saya langsung ke studi kasus aja. Jadi, anggap aja kamu lagi proses tes kerja di salah satu perusahaan. Anggap aja PT ABC. PT ABC. Nah, minggu depan kamu tuh ternyata punya jadwal untuk interview user. Jadi, udah lolos tes tulis, udah lolos interview HRD. Nah, minggu depan tuh interview user. Nah, terus kalian akan mempersiapkan segala sesuatu itu biar kalian bisa maksimal ketika interview user minggu depan. Iya kan? Nah, pertanyaannya gini, seberapa maksimalkah kalian bisa mempersiapkan itu? Mungkin kalau saya tanya pertanyaan itu ke saya ketika saya masih job seeker, saya cuma bilang mungkin ya 70%. Dalam kata lain, ada 30% yang nggak maksimal. Saya punya satu trik yang ini bisa mungkin menaikkan kesiapan kalian ketika interview user di satu perusahaan, yaitu menggunakan orang dalam. Artinya gini, jadi kalau kamu interview di PT ABC, caranya adalah kamu cari tahu alumni dari sekolahmu atau alumni dari kampusmu atau dari jurusanmu yang bekerja di PT ABC itu. Cari kontaknya. Bisa dari sosial media, bisa jadi grup alumni, bisa dari LinkedIn. Tapi yang paling banyak tuh paling gampang tuh pakai LinkedIn. Jadi LinkedIn tuh kamu bisa cari orang dari kampusmu yang kerja di situ gitu. Dan begitu kamu udah dapet, kamu bisa mungkin pertama menyapa dulu nih, kenalan nih, perkenalkan Pak, nama saya ini, saya adalah fresh graduate dari universitas ini, jurusan ini gitu. Nah, kebetulan untuk minggu depan saya ada agenda untuk interview user di perusahaan ini. Saya ingin minta saran dan pendapat hal apa saja yang bisa saya persiapkan agar interview user saya bisa maksimal. Jadi, intinya kalian mengkontak salah satu atau salah dua atau beberapa alumni kampus kalian yang ada di perusahaan itu just for advice doang. Jadi cuma minta kayak nasihat dari si senior tadi ke kamu. Kira-kira apa aja sih yang harus kamu persiapkan agar interviewmu bisa maksimal. Jadi kesiapanmu yang tadi 70%, at least naik 20% jadi 90%. Ya ada 10% yang miss nggak apa-apa gitu. Jadi itu membantu banget dan beberapa alumni itu sangat welcome dengan kondisi seperti itu. Oh iya, kamu interview di departemen apa, terus kamu interview sama siapa gitu. Walaupun si alumni itu nggak akan ngasih secara detail, oh nanti kamu ditanyain ini, tanya ini, enggak. Pasti dia akan ngasih gambaran secara umum atau general. Oh iya, kalau di industri ini, bidang kuliah yang akan related dengan pekerjaan, itu ini, kamu pelajarin ini ya. Beberapa ada yang seperti itu. Tapi jangan salah, beberapa juga nggak mau ngasih tahu. Tapi ya, itu namanya udah kayak, ya keputusan pribadi sih. Jadi bukan sesuatu yang, wah ini alumni jelek nih nggak mau ngasih tahu. Nggak. Tapi beberapa ada. Jadi, semoga sih kamu ketemu yang ada tadi, yang ada mau ngasih tahu, mau ngasih sharing ke kamu biar kamu diterima. Ini sangat berguna banget dan beberapa orang udah praktekin ini menggunakan rules ini ternyata manjur juga. Jadi dia lebih terarah mau prepare-nya itu apa, mau persiapannya itu apa, nggak yang waduh dipelajarin semua, pasti bingung saya yakin. Nah, satu hal yang harus kalian garis bawain, si orang dalam ini nggak akan menggaranti bahwa kalian bakal diterima karena dia hanya sekedar ngasih advice atau nasihat ke kalian apa aja yang harus kalian persiapkan. Jadi nggak ada jaminan diterima. Yang kedua, terlepas diterima dan tidak diterima,
si senior tadi, dia memberikan batasan informasi yang memang itu bisa di-share ke kalian, karena ada beberapa hal dari internal perusahaan itu yang nggak bisa di-share. Jadi kayak makanya informasinya itu kebanyakan general, tapi itu sudah sangat membantu banget tuh kalau kamu persiapan interview. Jadi paling nggak lebih terarah daripada kamu harus mempelajarin semua mata kuliah yang pernah kamu pelajarin waktu kuliah, kan capek banget tuh. Nah, dia lebih terarah. Dua hal itu, nggak ada garansi. Yang ketiga, informasinya pasti general, tapi itu sangat membantu. Jadi buat kamu yang lagi interview kerja, saran saya jangan malu-malu nih untuk kontak alumni, jangan malu-malu untuk kontak senior kalian di perusahaan itu. Terlepas dia bakal respon atau enggak, itu urusan nanti. Yang pasti kamu kontaknya sopan, kamu tanya juga sopan, dan kamu tanya juga general. Jangan yang terlalu mengerucut. Pak, saya mau di situ, Pak, gajinya berapa, Pak? Saya mau tes itu, kira-kira nyaman nggak di situ, karir gimana, Pak? Itu terlalu menusuk banget, dan saya sarankan enggak. Jadi pertanyaanmu juga harus general juga, jangan terlalu spesifik, karena ada beberapa hal yang akan dilihat mungkin, wah ini anak nih kok gini sih tanya, nggak jelas banget. Nah, ada juga yang, oh ini pertanyaannya general nih, saya suka nih respon pertanyaan seperti ini, gitu. Jadi walaupun kamu tanya dan dia menjawab, kalian harus sama-sama punya inilah batasan, hal apa aja yang bisa saya tanyakan dan hal apa aja yang bisa senior saya berikan ke saya, gitu. Itu dia tipsnya. Jadi buat kamu yang mau interview, mungkin bisa dicoba tips ini. Tapi jangan baper kalau ternyata senior kalian atau alumni kalian udah kalian tanya nggak mau jawab. Itu ya normal lah. Tapi ya kalau kalian dapat senior yang ternyata mau sharing, ya lumayan, puji Tuhan, bisa dipakai buat referensi gitu. Oke, mungkin sharingnya sampai di situ doang. By the way, thank you udah ngunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.